sehingga tidak stres. Ada uang stres, tidak ada uang stres. Anak hebat sekolah ke luar negeri stres, tidak sekolah stres juga. Kiranya apa? Tidak dapat solusi. Yang pertama kita sebutkan seorang ayah. Dalam Al-Quran komunikasi anak dengan orang tua ada 17 ayat, 17 titik. Dari 17 ayat 17 titik ini 14 komunikasi anak dengan ayah, yang 2 lagi komunikasi anak dengan ibunya, yang 1 lagi kan 17 tadi, 17, 14 anak dengan ayahnya, 2 anak dengan ibunya, berarti sudah 16. Yang 1 lagi agar genap 17, anak dengan kedua-duanya. Makanya jamaah, ternyata komunikasi anak dengan ayah itu jauh lebih banyak daripada sama ibu dalam Al-Quran, 14 banding 2. Namun ternyata jamaah, tapi lebih banyak kalau dilihat sehari-hari anak dengan ibunya. Apalagi ada perkataan al-ummahatu madrasatul ula, seorang istri, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anaknya. Memang ayah itu jarang berjumpa sama anaknya, tapi ingat jamaah yang dimuliakan Allah, pengaruh ayah itu jauh lebih hebat daripada istrinya. Pengaruh seorang ayah jauh lebih kuat daripada ibu dari anaknya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah memberikan gambaran, ternyata komunikasi anak dengan ayah 14, komunikasi anak dengan ibu 2, komunikasi anak dengan ayah ibu 1. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, dulu ada kisah menarik luar biasa. Siapa dia? Yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz oleh ulama dimasukkan khalifah nomor 5. Padahal khalifah itu yang Rasyidun itu cuma 4 saja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. 30 tahun, yang 4-nya aja yang Rasyidun cuman. Tapi oleh ulama diambillah salah satu dari sekian khalifah itu, salah satunya, 1 aja cuman. Selain dari yang 4, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Dia memimpin tidak lama, cuman 2,5 tahun. Tapi di zaman dia orang tidak ada yang mau nerima zakat. Kalau sekarang orang berebut zakat. Kalau zaman dia, zakat tuh tidak tahu mau ditaruh kemana lagi. Betapa adil luar biasanya. Tahukah jamaah yang dimuliakan Allah, Umar bin Abdul Aziz punya ayah namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan ini seorang gubernur di Mesir. Dia tinggal di Mesir, sementara Umar bin Abdul Aziz belajar sama gurunya, yaitu Ahmad bin Kaisan kalau tidak salah namanya, di Madinah. Ayahnya jauh di Mesir, sementara anaknya tinggal di Madinah, tapi diberikan guru yang baik. Guru yang baik itu apa? Tidak cuma ngajar apa yang ditransfer otak masuk ke otak anak, bukan. Guru yang baik itu dia mengajarkan apa yang ada di kepalanya, apa yang ada di mulutnya, apa yang ada di hatinya. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru itu memang harus diberikan dia keluasaan lebih. Tidak hanya sebatas sekedar mengajar di papan tulis pulang. Makanya sekarang guru bingung, semakin banyak fasilitas instrumen pelajaran, yang namanya anak semakin hari tidak semakin beradab. Zaman bapak dulu, zaman ibu dulu, kalau belajar ngaji sama guru megang kayu, sehingga jadi. Anak sekarang enggak. Kenapa? Kalau sempat cubit sikit anak tuh langsung kena langsung guru itu tadi. Ketahuilah jamaah, ketahuilah Muhammad Al-Fatih, sekelas Muhammad Al-Fatih, umur 21 tahun dia bisa menaklukkan Konstantinopel yang Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya jauh-jauh hari sebelumnya, sebaik-baik tentara dia, sebaik-baik panglima perang dia, siapa dia? Muhammad Al-Fatih. Bagaimana hebatnya Muhammad Al-Fatih? Muhammad Al-Fatih umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Laut dan darat dia lakukan untuk menaklukkannya. Bagaimana dia? Ternyata dia punya pasukan 250.000 orang. Ketika hari Jumat dia berdiri, dia tanya kepada 250.000 orang, siapa di antara kalian semenjak balik sampai hari ini, sampai maksudnya ikut berjihad berperang dengan dia, yang tidak pernah meninggalkan salat berjamaah sekalipun di masjid? Berdiri semua yang 250.000. Kalau ada semenjak balik sampai berjuang dengan saya hari ini pernah meninggalkan sekali saja berjamaah di masjid semenjak balik sampai hari ini, silahkan duduk. Tidak ada satu pun yang duduk.
Ternyata luar biasa, tidak pernah tinggal berjamaah di masjid pasukan Muhammad Al-Fatih yang jumlahnya 250.000 orang. Pertanyaan pertama, tidak ada yang duduk. Pertanyaan kedua, siapa di antara kalian semenjak balik sampai hari ini pernah meninggalkan sholat rawatib qobliyah ba'diyah yang 12 rakaat sehari semalam, sholat sunnah itu? Separuhnya duduk, berarti separuhnya tidak pernah tinggal. Kan hebat pasukannya nih. Yang pertanyaan ketiga, separuh yang sudah duduk tadi kan. Yang pertanyaan ketiga, siapa di antara kalian yang semenjak balik sampai hari ini pernah meninggalkan sekali saja sholat tahajud? Semua duduk kecuali Muhammad Al-Fatih. Tahukah jemaah, Muhammad Al-Fatih di umur dia 8 tahun dia sudah hafal Quran 30 juz. Di saat dia diajari sama guru-gurunya, dia meremehkan guru. Kenapa? Anak presiden. Dia anak Sultan Murad II, anak khalifah, anak presiden. Dia meremehkan guru-gurunya. Hampir-hampir saja Muhammad Al-Fatih tidak selesai menghafal Quran. Lalu apa kata bapaknya? Ini nampak guru harus diganti. Digantilah gurunya. Gurunya dua, namanya Aksam Sudin, satu lagi namanya Ahmad Quroni. Ahmad Quroni seorang guru yang karismatik, berilmu tapi bagak berani. Apa kata ayahnya Sultan Murad II? Wahai Ahmad Quroni, wahai Syekh, wahai guru Muhammad Al-Fatih, ini saya kasih kayu. Kalau nanti si Al-Fatih Muhammad tuh melawan-lawan, meremehkan, ambil kayu ini pukul sama dia. Kalau tidak ada apal-apal nanti dia Quran. Akhirnya betul, ketemulah Muhammad Al-Fatih sama gurunya Ahmad Quroni. Apa kata gurunya Syekh Ahmad Quroni? Wahai Muhammad, kamu diamanahkan oleh ayahmu untuk ngajarimu. Kalau kamu macam-macam, ini kayu sudah dikasih. Ketawa Muhammad Al-Fatih. Saya baca dalam buku Profesor Dr. Muhammad Ali Hasan As-Solabi. Ketika itu ketawa Muhammad Al-Fatih. Nampak-nampaknya mau meremehkan juga. Kayu yang dikasih sama ayahnya tadi dipukul kan, tang, diam langsung. Hafal Quran. Ternyata pukulan ini membuat anak beradab. Ternyata pukulan ini membuat anak bisa hafal Quran. Tapi jangan terlalu berlebihan. Tapi jangan pula ditahan, tidak boleh mukul, tidak jadi. Buktinya hari ini. Makanya jemaah ini layak menjadi referensi terbaru kita. Ternyata kayu itu penting juga untuk mendidik anak biar beradab, agar anak itu bisa hafal, agar anak itu jadi. Contohnya mana? Nih, Bapak Ibu semua contohnya. Beda kan pendidikan dulu sama sekarang. Makanya IP anak zaman dulu mungkin di kuliah IP-nya 2 sama IP anak sekarang di kuliah 3,5 mungkin lebih tinggi yang 2 zaman dulu. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata inilah satu contoh Muhammad Al-Fatih. Kembali kita kepada kisah tadi. Ini pengaruh seorang ayah luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, dia tinggal di Madinah, bapaknya Abdul Aziz bin Marwan tinggal di Mesir. Meskipun jauh tapi ternyata perhatian kepada anak tetap. Kenapa? Meskipun jarang jumpa, ya namanya ayah-ayah kerja cari nafkah, ya kan? Jarang jumpa. Tapi kenapa dalam Quran komunikasi anak dengan ayah 14, komunikasi anak dengan ibu 2, sementara ayah sering cari nafkah di luar? Ada apa? Inilah kuncinya. Jemaah, ternyata Umar bin Abdul Aziz itu dulu waktu dia masih belajar sama gurunya, ketika itu dia pernah terlambat datang berjamaah ke masjid. Lalu dikirim surat sama gurunya, kirim ke ayahnya ke Mesir. Lalu ayahnya membalas surat, coba cek apa sebab dia terlambat berjamaah ke masjid. Bukan tidak sholat, berjamaah ke masjidnya telat. Lalu ditanya, coba cek apa sebab. Ternyata dia sibuk posisi rambut. Lalu dibilang sama ayahnya, gundul rambutnya, botakkan dia. Akhirnya digundul rambutnya, tobatlah Umar bin Abdul Aziz. Lalu hebatlah dia seperti itu. Makanya jamaah, seorang ayah itu pengaruhnya luar biasa. Rusaknya anak, baiknya anak bukan tergantung ibu, tapi tergantung ayahnya. Itulah kata Ibnu Qayyim, aktsarul aulad innama jaa fasaduhum min kibalil aba. Rusaknya anak itu kebanyakan karena ayahnya yang ngajari dia. Makanya jemaah, bagaimana hebatnya pengaruh seorang ayah. Dulu Nabi Yusuf, kita kan tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf ketika digoda sama seorang perempuan cantik jelita. Dia punya harta banyak, dia punya jabatan istri raja, digoda masuk ke dalam kamar. Allah sebutkan dalam Quran, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf, perempuan itu sudah suka, jelas karena dia yang menggoda. Nabi Yusuf pun sudah mulai agak ada rasa. Laula arra'a burhana rabbih, tapi Nabi Yusuf Allah tampakkan kekuasaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga Nabi Yusuf bisa melepaskan itu semua.
Tahukah jamaah apa yang dimaksud dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dalam ayat itu? Oleh ulama tafsir dijelaskan, dia teringat ayahnya Yakub. Ayahnya bilang, ketika itu gambaran dia begini, wahai Yusuf, yang terbayang sama Nabi Yusuf waktu ada perempuan depan dia itu sehingga dia nggak mau melakukan zina. Wahai Yusuf, kamu itu akan jadi seorang nabi. Jangan kamu lakukan pekerjaan orang bodoh itu. Yang diingat sama dia bukan ibunya. Siapa yang diingat sama dia? Ayahnya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, bapak-bapak jangan diremehkan pendidikan anak. Makanya Pak, jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ada HP dan Android, perhatikan anak itu kemana larinya. Apalagi anak perempuan. Nindak kadang, ayahnya Pak Haji, ibunya Bu Haja, anaknya hilang malam minggu, nak tahu dia kemana, perempuan pula lagi. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, perhatikanlah anak. Adapun yang ibu itu zaman Umar bin Khattab luar biasa, ada kisah menarik. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang ayah, ada seorang laki-laki suami dimarah-marahi sama istrinya, diomel-omeli sama istrinya. Ternyata tidak cuma bapak yang diomeli, zaman dulu pun sudah kena omeli juga. Lalu ketika itu mau datang dia ke rumah Umar bin Khattab karena Amirul Mukminin khalifah ketika itu. Pas mau nyampe ke rumah Umar bin Khattab, ternyata Umar bin Khattab pun kena omeli juga sama istrinya. Dipikir-pikir sama dia, oh kayaknya sama aja nampaknya, senasib kita. Umar bin Khattab tuh ganasnya luar biasa. Ternyata pas diomeli sama istrinya dia diam. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, pas dia mau bertanya ke Umar bin Khattab, tapi ternyata Umar bin Khattab pun dimarahi juga sama istrinya, langsung pulang aja lah, percuma pun ditanya kata dia. Tapi nampak sama Umar bin Khattab, kamu sini dulu, ada apa? Kok datang ke rumah nggak jadi? Kok langsung pulang aja? Begini wahai Amirul Mukminin, saya dimarahi sama istri saya, diomeli sama istri saya. Tapi saya perhatikan pas saya mau tanya sama kamu, kamu pun lagi dimarahi juga sama istrimu. Sama kita berarti. Kata Umar bin Khattab begini, saya dimarahi sama istri saya itu, kita harus ingat dua. Pertama kita diam, yang kedua kita ingat itu cuma sebentar. Karena memang menurut penelitian perempuan tuh ngomong sehari 20.000, kalau laki-laki 7.000 aja. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, wajar kuota internetnya agak banyak. Lalu itu dua, kata ingat-ingat dua itu biar tidak terjadi perang dunia. Pertama diam, yang kedua itu cuma sebentar. Bagaimana saya akan membalas marah istri saya ke saya? Ada 3 alasan. Pertama, dia sudah memasakkan makanan untuk saya. Berarti apa makanan nih Pak? Dapur. Yang kedua, dia sudah menyusui anak saya. Menyusui anak saya. Berarti apa yang kedua nih? Kasur. Yang ketiga, dia sudah mencuci pakaian saya. Berarti yang ketiga ini apa? Sumur. Pekerjaan perempuan yang paling mulia itu 3: sumur, dapur, kasur. Makanya kalau ada ibu-ibu sekarang malu, apa pekerjaan? Yang satu bilang dosen, yang satu bilang ini, yang satu bilang pejabat ini. Itu salah. Meskipun tidak kita salahkan 100%, tidak ada masalah perempuan berkarir. Tapi ingat pekerjaan mulia dia 3: 1 dapur, 2 sumur, 3 kasur. Jadi kalau ada perempuan ditanya apa pekerjaan, saya hanya IRT. Jangan hanya, itu seolah-olah menyesal. Justru bersyukur jadi IRT, ibu rumah tangga. Orang barat itu selama ini berpikir bagaimana laki perempuan disamakan haknya, sama-sama keluar rumah, sama-sama berkarir semuanya. Tidak dihalangi berkarir perempuan. Tapi ingat 3 pekerjaan mulia. Inilah yang membuat Umar bin Khattab yang begitu gagah perkasa berani. Di zaman Nabi kalau ada orang macam-macam main penggal, tapi di hadapan istrinya tidak berani. Kenapa? 3 sudah dilakukan sama istrinya. Dapur, sumur, kasur. Ini pekerjaan mulia. Makanya orang barat, orang Amerika, orang Eropa sekarang sudah menyesal. Mereka ingin pulang ke rumah yang perempuan-perempuannya. Makanya jemaah tidak dihalangi untuk berkarir sekali lagi. Tapi ingat porsi intinya sumur, dapur, kasur. Yang laki-laki jelas seperti tadi, yang perempuan jelas seperti itu. Kalau sudah seperti itu perempuan memahami hakikat dia dalam kehidupan berislam beragama, maka seorang istri mesti dia akan menjadi malam. Karena dalam Quran Allah katakan istri itu bisa menenangkan. Litaskunu ilaiha, surat Ar-Rum ayat 21. Di ayat yang lain dalam Quran kata-kata menenangkan ada 4, kata-kata litaskunu ada 4. 1 itu Allah umpamakan dengan istri, yang 4, 3 lagi itu malam. Berarti oleh ulama jelaskan seorang istri itu bagaikan malam bagi suaminya. Jadi kita capek siangnya Pak, bekerja pagi pulang sore, malam kan istirahat. Begitulah seorang istri, dia harusnya menjadi malam bagi suaminya sehingga bisa menenangkan. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, inilah penting kita mengkaji bagaimana Islam
Mengatur dalam berkeluarga sehingga tidak stres. Ada uang stres, tidak ada uang stres. Anak hebat sekolah ke luar negeri stres, tidak sekolah stres juga. Kiranya apa? Tidak dapat solusi. Bagaimana solusi? Kembali kepada Islam.